Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal mu'minun al muttaqun. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Nurul Iman, yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam hidup kita, diberikan kita keistiqomahan untuk selalu taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan paling utama sekali, sama-sama kita tunaikan kewajiban kita di detik ini, yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita semuanya. Syukur di sini menjadi salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada hambanya ketika mereka diberi begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban syukur ini senantiasanya harus kita tunaikan setiap detik dalam hidup kita. Kalau kewajiban puasa itu setahun sekali ya Pak. Kalau kewajiban sholat ya 5 kali sehari, ada waktu-waktu tertentu. Tapi kalau kewajiban syukur ini harusnya kita tunaikan setiap detik dalam kehidupan kita, karena senantiasa Allah memberikan kita begitu banyak nikmat hampir setiap detiknya Pak. Tidak pernah berhenti nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada kita. Hingga detik ini masih banyak nikmat Allah yang kita nikmati. Kemudian nikmat tersebut juga sudah kita nikmati begitu banyak Pak, begitu lama. Sudah berapa puluh tahun kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini mungkin sudah ada yang 70 Pak. Ada ya, ada yang lebih ya. Itu udah bonus Pak. Sudah melewati sunnah itu. Selama 70 tahun kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu begitu banyak Pak. Ya. Kita sampai detik ini masih bisa bernafas, masih menghirup oksigen, ya. Jantung kita masih berdetak, paru-paru kita masih berfungsi, sendi-sendi kita masih bisa digerakkan, mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar. Ya, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan sudah puluhan tahun kepada kita, Pak. Ya. Makanya Allah mengatakan apa? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ya, apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu menghitungnya. Saking begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangankan selama 70 tahun Pak, dari bangun tidur tadi sampai sekarang saja mungkin kita nggak bisa ngitung Pak, berapa nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa kali mata kita berkedip dalam pagi ini? Sudah berapa kali jantung kita berdetak? Sudah berapa kali sudah berapa oksigen yang kita hirup? Ini nikmat yang luar biasa. Dan semuanya Allah berikan cuma-cuma, gratis. Ya kan? Ini diantara bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ketika begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah tidak minta dibayar Pak. Allah nggak minta diganti ya Bu. Gimana mau menggantinya? Menghitungnya saja kita tidak akan mampu. Dan mungkin kita nggak kuat bayarnya. Kalau misalnya bisa dihitung sekalipun kita nggak mampu bayarnya. Satu saja, oksigen.
Kita tanya sama teman-teman kita di rumah sakit yang bernafas menggunakan oksigen itu sehari berapa juta itu? Dan kita sudah mendapatkan 50, 60, 70 tahun gratis kan? Itu nikmat yang luar biasa. Makanya di antara bentuk kasih sayangnya Allah ketika Allah berikan begitu banyak nikmat kepada hambanya, Allah tidak minta diganti, tidak minta dibayar. Apa yang Allah minta kepada kita? Apa bu? Ya syukurin. Syukurin aja kata Allah. Itu sudah menjadi hamba yang baik ketika mereka pandai bersyukur. Dan ketika kita menjadi hamba yang bersyukur, itu kata Allah sejatinya kembali untuk kita sendiri, yang mendapatkan manfaatnya kita sendiri, bukan untuk Allah. Ketika seluruh manusia syukur semuanya, Allah tetap Allah. Ketika manusia ini semuanya kufur semua atas nikmat Allah, ya Allah tetap Allah, tidak turun derajatnya. Namun ketika seorang hamba pandai bersyukur, itu sejatinya kembali untuk dirinya sendiri, kata Allah manfaatnya. Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat ke-12, "Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi." Barang siapa yang bersyukur, maka sejatinya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, kata Allah. Apa bentuknya kembali untuk dirinya sendiri? Allah sebutkan dalam ayat yang lain, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya, ketika kalian pandai bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada kalian, kata Allah, maka aku tambah nikmat tersebut. Kan kembalinya untuk kita. Kita syukuri nikmat kesehatan, ditambah kesehatan oleh Allah untuk kita. Ya, kita nikmati, kita syukuri nikmat harta, Allah tambah harta kita, kembalinya untuk kita, bukan untuk Allah. Namun ingat, Allah juga mengancam, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Apabila kalian kufur, kata Allah, maka ingatlah azabku sangat pedih. Itu Allah terang-terangan Pak mengatakan tidak suka dan benci kepada orang yang kufur atas nikmatnya. Kita saja Pak sebagai manusia nih, kalau kita ngasih seseorang dia nggak mengucapkan terima kasih, ya kita ada rasa nggak enak begitu Pak, kayak marah, nggak suka. Ya. Misalnya jam 12 Bapak pulang dari kantor, ya mampir di kuliner depan, bawa martabak Pak, kacang coklat, taruh di atas meja makan. Ya, ibu keluar dari kamar, ya kan, nyicipin, tapi nyicipinnya sambil ngomel Pak, bapak yang dibeli ini mulu, gitu kan. Setiap hari ini aja yang mulu yang dibeli, mau beli yang lain dong, gitu. Itu perasaan bapak gimana Pak? Bukannya tinggal makan begitu kan, bukannya bilang terima kasih dibawain martabak, ya kan, malah ngomel, ya malah banyak komentar begitu. Kita saja begitu Pak. Nah kita sudah begitu banyak diberikan oleh Allah, begitu banyak nikmat, banyak yang tidak bersyukur, ya kan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka, di antara manusia yang ketika Allah berikan begitu banyak nikmat, mereka gunakan untuk kufur kepadanya, mereka gunakan untuk bermaksiat kepadanya. Itu lebih parah lagi. Dan ternyata di antara sekian miliar manusia ini Pak, Allah sebutkan dalam surat Saba ayat 13, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang pandai bersyukur, kata Allah. Ternyata enggak banyak Pak orang-orang yang pandai bersyukur. Sedikit. Makanya ketika ada seorang sahabat yang berdoa, ya Allah jadikan aku golongan yang sedikit, ya Allah jadikan aku golongan sedikit. Umar bin Khattab nanya, kok minta dijadikan sebagai golongan yang sedikit, kata Umar. Kata sahabat itu, saya mendengar, saya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur, maka aku berdoa kepada Allah supaya aku dimasukkan ke dalam golongan yang sedikit itu yang pandai bersyukur. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang sedikit tadi Pak, yang pandai bersyukur atas nikmat Allah berikan kepada kita. Allah berikan begitu banyak nikmat kepada kita, maka ya celaka kita kalau kita kufur. Apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa banyak manusia yang kufur kepada Allah, padahal semua manusia mendapatkan nikmat Pak. Ya kafir dapat nikmat, ya muslim dapat nikmat. Tapi Allah sebutkan sedikit yang pandai bersyukur, itu kenapa kira-kira? Apa penyebabnya kira-kira Pak? Di antara penyebabnya, banyak manusia yang mengira bahwa nikmat itu bentuknya duniawi.
Materi itu bentuknya nikmat. Ketika mereka diberikan materi, hartanya diperbanyak, gajinya diperbesar, ya kan, rumahnya diperluas oleh Allah, mereka syukur. Tapi ketika gajinya menurun, mereka di PHK, tiba-tiba mereka kufur, seakan-akan bentuk rezeki cuman itu. Ya kan, seakan-akan itu bentuk rezeki. Makanya banyak mereka yang melupakan ada rezeki-rezeki yang besar yang Allah sisakan dalam dirinya ketika begitu ada nikmat yang Allah cabut dari kehidupannya. Tapi manusia enggak begitu mandangnya. Ketika mereka diberikan bentuknya harta, mereka syukur. Ketika itu diambil sama Allah, mereka langsung kufur. Seakan-akan hanya itu bentuk rezeki, hanya itu bentuk nikmat. Itu yang buat manusia banyak kufur kepada Allah. Ya, padahal nikmat yang ada dalam tubuh kita ini ya nilainya besar, Pak. Nikmat mata, berapa harga mata, Pak? Ya. Ini kalau dihitung di kepala kita saja itu sekian miliar rupiah, Pak. Harga mata, ya kan? Otak itu mahal-mahal harganya. Itu nikmat, Pak. Ya. Kadang-kadang itu yang kurang disyukuri oleh manusia ketika mereka masih disisakan banyak nikmat dalam dirinya, mereka lupa bersyukur kepada Allah. Ada begitu nikmat yang kelihatannya kecil nilainya di hadapan kita, Pak. Kelihatannya kecil, tapi nilainya besar, Pak. Contohnya, ketika Al-Imam Ja'far As-Shadiq ditanya, kenapa Allah menciptakan air mata itu rasanya asin? Itu kenapa? Pernah nggak, Pak? Kenapa air mata saya asinnya begitu? Pengen asa sekali rasanya manis begitu kan? Kenapa, Pak? Dan itu semuanya sama, Pak. Orang Asia, Eropa, Afrika, Amerika itu semuanya sama, Pak. Air mata mereka asin. Raja Salman, Pak. Ya. Joe Biden itu air matanya asin, Pak. Sahrukan itu air matanya asin. Kita semuanya asin air mata kita, Pak. Pernah nangis, Pak? Ibu-ibu sering nangis ya? Apa rasa air mata, Bu? Asin ya? Asin. Kenapa asin? Dan kata beliau, kenapa air telinga itu rasanya pahit? Walaupun sama, saya juga belum pernah nyoba ya. Tapi peneliti mengatakan air telinga itu rasanya pahit. Dan kenapa air liur rasanya tawar? Itu kenapa? Pernah nggak kita merenungi nikmat yang kelihatannya kecil tapi nilainya besar, Pak? Andai dalam 5 menit saja 3 rasa ini diubah sama Allah. Air mata mungkin rasanya tawar, air telinga mungkin rasanya asin, air liur mungkin rasanya pahit. Itu kehidupan kita nggak normal menjadi manusia, Pak. Anda 5 menit saja diubah sama Allah. Dan itu sekali lagi semua manusia rasanya sama, Pak. Walaupun dia artis, walaupun dia ya presiden, walaupun dia manusia biasa, semua rasanya sama. Karena kata beliau, kenapa air mata rasanya asin? Itu buah mata, biji mata kita itu, Pak, itu dia terbuat banyak lemaknya, Pak. Kalau dia tidak dibaluri dengan air asin, dia cepat meleleh. 5 menit saja ini berubah jadi manis, mata kita langsung meleleh, Bu. Buta langsung. Makanya dibalur sama Allah dengan air asin. Dan kenapa air telinga rasanya pahit? Kata beliau, kalau ada binatang yang masuk ke dalam telinga, walaupun binatangnya nggak seperti gajah ya, karena nggak mungkin masuk, semut atau apalah yang masuk ke dalam, dia langsung ke otak. Tapi ketika dia mencicipi hidang yang ada di telinga, pahit, dia langsung keluar. Ini luar biasa, Pak. Dan ini nggak ada dindingnya, Pak. Ini langsung ke otak ini. Telinga kita ini bisa langsung ke otak, nembus kalau ada semut masuk. Tapi bagaimana cara Allah menjaga otak kita? Hidangannya pahit, Pak. Jadi dia nggak betah di dalam, langsung keluar. Dan kenapa air liur kita rasanya tawar? Ya supaya kalau kita ngeteh, ngopi, ya Pak, ada rasanya. Ya kalau air liur kita rasanya manis, ya telan liur aja terus. Tapi rasanya tawar supaya kita bisa merasakan ya macam-macam rasa. Ini kan jarang kita merenungi, Pak. Ternyata nikmat-nikmat seperti ini itu besar, Pak. Kelihatannya kecil. Ini yang banyak dilupakan oleh manusia. Mereka menyangka bahwa bentuk nikmat itu duniawi. Ya. Maka ajaran Rasulullah SAW kepada kita, apapun situasi kehidupan beliau, beliau selalu bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau mendapatkan nikmat, kata Bunda Aisyah, doa apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
ketika beliau mendapatkan musibah, apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillah ala kulli hal. Tetap mengucapkan memuji Allah Subhanahu wa taala, dapat nikmat alhamdulillah, mendapatkan musibah alhamdulillah. Itu Rasulullah. Itu yang diajarkan kepada kita. Apa hikmahnya? Ya, paling tidak hikmahnya yang pertama bahwa walaupun kita diberikan musibah, nikmat diambil dari kita, maka kita harus ingat masih ada nikmat-nikmat yang besar yang Allah masih sisakan dalam diri kita. Makanya tetap ucapkan alhamdulillah masih ada nikmat yang ini. Alhamdulillah walaupun kemarin di PHK tapi sekarang masih hidup. Ya, mata kita masih bisa melihat, masih bisa bergerak, masih bisa berjalan. Ini alhamdulillah nikmat besar. Ya. Atau alasan yang kedua, kenapa setiap musibah yang menimpa beliau tetap mengucapkan alhamdulillah? Karena beliau sangat yakin bahwa di balik ya setelah musibah tersebut pasti ada sesuatu yang besar yang Allah siapkan. Pasti ada balasan yang lebih baik daripada perbuatan sebelumnya, musibah yang Allah ambil sebelumnya. Ya. Dan mungkin ini terjadi Pak dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita diuji dengan sebuah ujian. Ingat Pak, biasanya setelah ujian itu ada kemudahan-kemudahan setelahnya. Ada hadiah-hadiah yang lebih besar yang Allah siapkan setelahnya. Ya. Ketika dalam sebuah kisah dikisahkan, kisah-kisah orang-orang terdahulu, ada seorang musafir yang dia biasa melakukan perjalanan jauh. Namun ketika hari itu dia melakukan perjalanan jauh, tiba-tiba kudanya mogok di tengah jalan. Enggak mau jalan kudanya. Kalau bahasa kita mobilnya mogok Pak. Padahal harus nyampe ke tempat tujuan tepat waktu begitu. Kok tiba-tiba mogok? Enggak seperti biasanya. Ya kan? Singkat cerita, ketika kudanya sudah mulai baik, kemudian dia melanjutkan perjalanan sampai di daerah yang dia tuju, Pak. Ternyata beberapa jam sebelumnya itu terjadi bencana alam yang luar biasa, Pak. Ya. Apa maknanya? Ketika dia diuji dengan kudanya yang mogok, ternyata dia diselamatkan dari musibah yang lebih besar. Ya. Yang penting dia mau sabar aja menunggu apa nih? Ya hikmah di balik musibah yang saya alami. Mungkin kita diuji dengan sebuah musibah, ya tunggu. Biasanya setelahnya ada berita besar atau ada balasan yang Allah siapkan untuk kita. Ya. Kita lihat di media sosial kita ada seorang nenek-nenek yang duduk di depan sebuah ruko di pinggir jalan. Nenek ini megang tongkat, duduk di bangku panjang depan sebuah ruko. Di sebelahnya ada anak muda yang pakai handset dengerin musik atau dengerin apa sambil dia nikmatin es krimnya, anak muda tadi. Qadarullah, tongkat nenek ini jatuh ke jalan 1-2 langkah ke depan. Ya kan? Ketika tongkatnya jatuh, dia ngelirik anak muda tadi. Kira-kira mau ngambilin enggak begitu? Nyata enggak, dia tetap nikmatin es krimnya, tetap nikmatin yang ada di handsetnya. Dia enggak gubris nenek tadi. Padahal dia tahu. Akhirnya ya dengan terpaksa, dengan mungkin rasa kesal si nenek tadi, dia paksakan untuk ngambil tongkatnya 1-2 langkah ke depan. Ketika dia melangkah Pak, hitungan detik, sesuatu yang besar dari atas itu pas nimpa di tempat tadi dia duduk Pak. Apa maknanya? Dia diberi ujian musibah berupa anak muda yang gak mau membantu dia. Ternyata dia diselamatkan dari musibah yang lebih besar. Ya kan? Kalau anak mudanya tadi baik, ya dia kena tiba barang tadi itu pas di tempat dia duduk. Ya. Ketika ada seorang yang nunggu taksi di pinggir jalan, ya, depannya ada pagar, ya, sebelah kanannya ada pohon begitu kan, dia nunggu taksi. Qadarullah digigit sama semut Pak, semutnya banyak tiba-tiba datang menggigit begitu, mungkin sarang yang keinjak atau apa, dia digigit sama semut. Awalnya dia marah-marah, nendang-nendang begitu kan, ngomel-ngomel. Akhirnya dia pindah Pak ke sebelah pohon yang sebelah dia, ngindarin semut tadi. Pas ketika dia sampai ke sebelah pohon Pak, itu tiba-tiba ada mobil yang nyasar entah dari mana, mungkin kecelakaan, nabrak pagar tempat dia tadi berdiri Pak. Jadi dia diberi ujian musibah semut doang, ternyata dia diselamatkan dari musibah yang lebih besar. Ya. Makanya Rasulullah itu ketika mendapatkan musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Ketika nikmatnya diambil, alhamdulillah ala kulli hal.
Ya, biasanya boleh menunggu. Ada hadiah biasanya di balik kesabaran setelah kita memuji Allah ketika Allah berikan musibah kepada kita. Mungkin sering kejadian-kejadian seperti ini terjadi dalam kehidupan kita, Pak. Ya, jadi jangan buru-buru kufur kepada Allah. Ya, jangan buru-buru ngomel kepada Allah. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Allah berikan kita musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Allah ambil nikmat dari kita, alhamdulillah ala kulli hal. Begitu kan? Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, paling tidak ada 3, Pak. Ya, 3 cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang beliau Al-Imam Ibnu Qayyim sebutkan dalam kitabnya. Supaya kita ingin menjadi hamba yang bersyukur, ketika kita ingin menjadi golongan yang sedikit tadi yang pandai bersyukur, maka 3 ini harus kita tunaikan, Pak. Ketika kita ingin mensyukuri nikmat kesehatan, ya nikmat harta, yang nikmat keluarga, nikmat jabatan, apapun bentuk nikmatnya, cara mensyukurnya harus 3 ini, Pak. Yang pertama, syukur dengan hati namanya. Ya, yaitu meyakini bahwa semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, semua nikmat yang kita punya itu pemberian Allah, Pak. Ya, semua nikmat yang kita punya, ya baik jabatan, ya baik kesehatan, ya baik harta yang Allah titipkan kepada kita yang kita punya, itu kita yakini semuanya dari Allah, bukan semata-mata hasil usaha kita. Dan ini yang membedakan antara Sulaiman dengan Qarun. Ketika Nabi Sulaiman ditanya, ini dari mana semuanya kerajaan yang sebesar ini, kekayaan yang sebesar ini? Apa kata? Hadza min fadli Rabbi. Ini kelebihan dari Rabb yang Allah turunkan, yang Allah titipkan kepada saya. Tapi ketika Qarun ditanya, ini dari mana Qarun kekayaan kamu yang begitu banyak, begitu kan? Apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Ya, semua yang aku punya ini atas ilmu yang aku punya, katanya. Aku bisa punya ilmu berdagang, punya ilmu bisnis, ini semuanya karena ilmu yang tinggi, kata Qarun. Nah, ini membedakan Sulaiman dengan Qarun. Jadi yang pertama, syukur dengan hati. Yakini bahwa semua yang kita punya itu dari Allah, Pak. Ya. Sampai anak kita yang banyak itu titipan Allah, Pak. Bukan karena kita rajin, bukan. Ya. Bukan karena kita minum obat ini, obat itu, bukan. Itu dari Allah semuanya. Ya. Jabatan, harta itu semuanya dari Allah. Kemudian cara yang kedua yaitu syukur dengan lisan. Memuji Allah, alhamdulillah. Menyebut-nyebut nikmat tersebut, ya, karena Allah mengatakan wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Ya, nikmat yang ada padamu, kata Allah, ya disebut-sebut. Sebut-sebut ini bukan buat sombong, bukan buat riya, enggak. Supaya kita menimbulkan rasa syukur. Ketika kita mungkin diambil satu nikmat, kita masih bisa menyebut nikmat yang lain. Alhamdulillah saya masih punya ini. Alhamdulillah saya punya ini. Ya, alhamdulillah masih punya ini. Ya, supaya kita menyebut-nyebut nikmat tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu syukur dengan perbuatan, amal anggota badan, ya. Yaitu bagaimana semua nikmat yang kita punya tersebut kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita punya, dekatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kesehatan yang kita punya, gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, perbanyak lagi sholat. Bagaimana Rasulullah ketika beliau diberikan nikmat sehat, bagaimana cara mensyukuri nikmat tersebut? Beliau salat malamnya sampai, padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Dosanya sudah diampuni yang telah lalu dan akan datang. Tapi kata Bunda Aisyah, ya kenapa sholat kok sampai bengkak, begitu kan? Apa kata beliau? Emang nggak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Nah, jadi cara syukur beliau ketika diberikan nikmat kesehatan digunakan untuk tahajud, Pak, untuk beribadah kepada Allah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat serta salam kita aturkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi baru pembukaan, Pak. Ya, teman mengingatkan kepada kita semua supaya jangan lupa kita bersyukur atas nikmat Allah berikan kepada kita. Ya. Sekarang kita baru masuk ke tema. Sampai jam berapa, Pak Apip? Setengah jam lagi. Ada bunyi setelah itu 15 menit lagi. Oh, setelah bunyi 15 menit. Siap. Kasih Pak Haji. Bismillah.
penting dan agungnya ilmu agama bagi kehidupan kita. Ini tema kita, Pak. Ya. Di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang Allah perintahkan Nabi meminta kelebihan kecuali masalah ilmu, Pak. Dalam surat Toha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilma. Hanya itu, Pak, permintaan Nabi yang diperintahkan oleh Allah supaya ditambah. Yang Nabi minta tambah kepada Allah, minta tambah ilmu. Enggak ada dalam ayat Nabi minta harta, minta kekuasaan, ya minta anak, enggak ada. Cuman yang Rasulullah minta dalam Al-Quran, Rabbi zidni ilma, minta kelebihan ilmu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menandakan bahwa ilmu tersebut agung, terutama ilmu tentang akhirat. Makanya setiap pagi Rasulullah senantiasa membaca doa, Allahumma as'aluka ilman nafi'ah, ya, meminta ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pentingnya ilmu, Pak? Bapak-bapak ngaji setiap taklim itu tujuannya untuk apa? Ibu-ibu yang rajin taklim itu buat apa? Ibu-ibu taklim kesana kemari, kajian ibu, kajian yasinan, kajian segala macam. Itu buat apa? Untuk akhirat. Selamat dunia akhirat. Ya. Paling tidak alasan kenapa kita butuh ilmu agama, yang pertama, ilmu itu ketika Imam Syafi'i melaporkan lemahnya hafalan kepada guru beliau Imam Waqi' mengatakan al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Jadi ilmu itu fungsi kehidupan bagi kita seperti cahaya, Pak. Ini Masjid Nurul Iman ini, kalau di malam hari bulan gelap kemudian lampunya mati, itu kan kita nggak bisa, Pak, bedakan tiang mana, memang nggak ada tiang ya, jendela mana, pintu mana, shutter yang mana, meja yang mana, kotak infak yang mana, kita nggak bisa bedakan, gelap. Tapi ketika dihidupkan lampu, baru jelas terang benderang. Oh ternyata itu kotak, oh ternyata itu pintu, ternyata itu meja. Nah kurang lebih begitulah pemisalan ilmu bagi kehidupan kita sebagai cahaya. Ya, para ulama juga mengatakan kebodohan itu kegelapan. Jadi orang yang bodoh tentang ilmu agama, maka dia gelap, tidak bisa melangkah. Kalaupun dia bisa melangkah, dia nabrak semua yang ada depannya. Mungkin banyak di antara mereka yang kadang-kadang ia sholat, tapi dijalankan. Kenapa? Dia nggak ngerti ini maksiat, ini dosa, ini haram, ini halal. Nggak tahu dia, semuanya dilanggar semua. Atau mungkin dia kadang-kadang dia nggak maksiat, tapi ibadah juga enggak, tinggalin semuanya. Ya, nggak bagus juga. Yang bagus seperti apa? Yang bagus itu orang-orang yang berjalan dengan cahaya tadi itu. Ya, ketika dia sudah ada cahaya dalam dirinya yang berupa ilmu, ternyata baru dia bisa milah-milih. Oh, ternyata ini kewajiban saya. Oh, ternyata ini larangan bagi saya. Oh, ternyata ini hak, ini batil. Oh, ternyata ini halal, ini haram. Oh, ternyata ini perintah, ini larangan. Dia bisa membedakan itu dengan ilmu. Kalau nggak dengan ilmu nggak bisa. Ya, makanya banyak orang-orang sekarang yang tertipu dengan nama-nama dosa tapi namanya baik. Bunga. Itu apa, Pak? Riba. Dosanya besar. Cuma 0,005% kok bunganya, begitu. Bunga lagi namanya. Udah kecil bunga lagi namanya. Nah, itu dinikmati sama orang-orang. Mereka nggak tahu kalau itu dosa. Ya, kupu-kupu malam. Ya kan? Pekerja komersial, seks komersial, ya bekerja, Pak. Ya. Itu namanya sudah baik-baik. Kalau orang nggak ngerti kalau itu dosa, itu dilanggar, Pak. Karena dia nggak punya ilmu untuk bisa membedakan kalau itu dosa. Nah, itu diantara fungsi ilmu bagi kehidupan kita. Di antaranya yang lain fungsi ilmu bagi kehidupan kita supaya jelas, Pak, tujuan hidup kita, jalan hidup kita itu jelas. Ya. Kalau misalnya ibu-ibu punya doa yang dijamin sama Allah satu mustajab, Bu. Ibu-ibu minta apa? Hah? Ini beda nih doa orang punya ilmu dengan nggak punya ilmu. Kalau orang nggak punya ilmu, ketika dia dijamin kamu punya doa yang pasti dikabul sama Allah, dia minta apa? Ya, saya kalau bisa minta presiden 3 periode, begitu kan.
Saya kalau bisa ya punya harta banyak, ya kan? Saya mau beli ini, beli itu. Itu kalau orang berdoanya nggak pakai ilmu. Tapi kalau dia pakai ilmu apa? Doa satu-satunya mustajab tadi dia doa, saya masuk surga tanpa hisab begitu. Ya. Karena itu tujuan utama kita. Nah, untuk masuk ke dalam surga itu, ya, kita butuh ilmu juga. Untuk masuk ke dalam surga tadi itu butuh ilmu juga, Pak. Jalan-jalan menuju surga ini apa-apa saja. Apa saja rintangan-rintangan yang harus saya lewati. Apa saja perbuatan yang tidak boleh saya lakukan. Apa saja perbuatan yang harus saya perbanyak supaya sampai ke surga. Itu butuh ilmu, Pak. Kalau nggak butuh ilmu, ntar nyasarnya ke neraka khawatirnya. Orang kita mau berangkat ke Bandung saja, Pak, itu butuh ilmu, Pak. Kalau nggak butuh ilmu kita ke Bandung, itu nyasar, Pak. Iya nggak? Ya, Kak, saya mau ke Bandung, tujuan saya ke Bandung. Ya, dari depan saya naik angkot nomor berapa, jurusan kemana. Nanti transit di terminal apa. Dari terminal itu nanti naik bis apa. Sampai di sana nanti berhentinya di terminal apa. Sampai ke Bandung. Kalau nggak ngerti, Pak, yang penting kalau ada oplet atau angkot lewat saya naik, ada bis lewat saya naik, nyasarnya ke Surabaya ntar, Pak. Jauh. Nah, jadi untuk ke Bandung saja kita butuh ilmu, Pak. Apalagi mau ke surga. Harusnya ilmunya lebih tinggi begitu. Apa kendaraan yang bisa menyampaikan kita ke surga? Apa saja jalan-jalan yang kita tempuh? Apa saja perbuatan yang kita hindari supaya kita nggak mampir ke neraka, nggak tersesat dan lain sebagainya. Itu butuh ilmu. Ya. Di antaranya lagi butuhnya ilmu, pentingnya ilmu bagi kehidupan kita supaya amal ibadah kita diterima sama Allah. Ya. Supaya amal ibadah kita diterima sama Allah. Karena syarat diterimanya ibadah seorang hamba itu dua, Pak, syaratnya. Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Ini syarat diterimanya amal ibadah seorang hamba. Allah menyebutkan faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Rabb-nya, yang pertama falyamal amalan shalihah. Amalnya harus saleh. Kata para ulama mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, ikhlas karena Allah. Jadi syarat diterimanya amal ibadah itu ikhlas karena Allah, kemudian mengikuti Rasulullah sesuai sunnah. Nah, kita bagaimana ibadah sesuai sunnah kalau kita nggak banyak ilmunya? Yang penting saya ibadah lah, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun caranya, ya suka-suka saya ngertinya itu. Ya nggak bisa, Pak. Kita beribadah pun harus butuh ilmu. Ya kan? Makanya dalam hadis yang hasan, dalam hadis hasan disebutkan apa? Ada seseorang, kata Rasulullah, yang dia sudah sholat 60 tahun dalam hidupnya, tidak pernah ketinggalan satu sholat pun dalam hidupnya, tetapi kata Rasulullah, satu pun sholatnya tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, Pak, orang seperti ini minimal umurnya 75. Kalau dia mulai sholat umur 15, sampai umur 75 dia mati sudah melakukan sholat 60 tahun tanpa henti. Kata Rasulullah, satu pun sholatnya tidak ada yang diterima oleh Allah. Rugi nggak, Pak? Rugi. Dan ternyata Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya itu penyebabnya sepele, hal kecil, Pak, penyebabnya. Apa kata Rasulullah? Bisa jadi dia menyempurnakan rukuknya tapi sujudnya tidak sempurna, atau sujudnya sempurna tapi rukuknya tidak sempurna. Itu yang menyebabkan sholatnya satu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia sudah sholat ribuan kali dalam hidupnya. Mananya apa, Pak? Cara ruku pun kita butuh ilmu, Pak. Cara sujud pun kita butuh ilmu. Ya, jangan kita asal sujud, asal nempel, asal sujud, asal ngangkat, asal baca, asal enggak, Pak. Butuh ilmu, Pak. Cara ruku yang benar bagaimana? Cara sujud yang benar bagaimana? Itu kalau kita salah satu saja, Pak. Misalnya kita sholat 4 rakaat. Di rakaat pertama ruku kita benar, sujud kita benar. Rakaat kedua benar, rakaat ketiga benar. Ternyata rakaat terakhir karena kaki kita yang kiri gatal, yang kanan ngangkat. Nah, ini sering, Pak, terjadi, Pak. Biasa sholat kan posisi kaki begini, Pak. Karena yang kiri gatal, yang kanan garuk, Pak. Ini yang satu ini nggak nempel, itu batal sujudnya, Pak. Karena 7 anggota sujud harus nempel. Ya kan? 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 kaki itu yang jari kaki, kemudian 1 jidat yang katanya juga sampai ke hidung. Nah, ketika di rakaat terakhir sujud yang ke-8
yang kirinya gatal kok yang kanan tiba-tiba nggaruk, nggak nempel yang kanan ini, maka batal Pak sujudnya. Salatnya otomatis nggak sah Pak, karena sujud itu rukun salat. Nah, cara ruku pun, cara sujud pun begitu Pak. Butuh ilmu. Nggak bisa salat yang 21 rakaat 7 menit itu nggak bisa. Nggak ada tumakninahnya. Padahal tumakninah dalam mazhab Syafi'i itu rukun. Nah, ada orang sholat yang cepat seperti matok-matok ayam matok nasi, beras, itu nggak sah sholatnya. Walaupun mereka katanya sudah sholat ratusan tahun turun-temurun. Kalau masih seperti itu sholatnya nggak sah. Tapi kata almarhum Syekh Ali Jaber sah. Tapi jangan disebut sholat, sebutnya olahraga gitu. Bayangkan Pak, sudah ratusan tahun turun-temurun sholat tarawih yang pahalanya besar, dan mereka sudah kerjakan dari kecil, dan mereka capek itu Pak, itu pasti capek Pak, sholat secepat itu pasti capek, apalagi yang udah tua, encokan, nggak diterima sama Allah itu kan rugi Pak. Ya, makanya sholat butuh ilmu. Cara ruku saja butuh ilmu kita. Yang gampang seperti itu tuh butuh ilmu. Di mana posisi tangan kita ketika ruku, bagaimana posisi ya punggung belakang kita. Ruku, sujud juga begitu. Bagaimana posisi antara perut dengan tangan, antara paha dengan perut, itu jaraknya seperti apa? Itu diajarkan semua sama Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seakan-akan kalian melihat aku salat, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat kita. Jadi semua gerakan yang ada dalam salat sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Kenapa ada orang yang salah? Karena tidak mengikuti Rasulullah, karena dia ibadah tanpa ilmu, ngikut-ikutan doang. Gak bisa salat ikut-ikutan, Pak. Ya. Kalau gayanya mungkin ya bisa sama lah, gaya ruku, gaya sujud. Ya, tapi kalau kita sujudnya nggak ngerti, ruku nggak ngerti, ya nggak bisa. Nggak bisa salat ikut-ikutan. Ya. Salat ikut-ikutan itu bahaya. Ya, salat harus pakai ilmu. Ada kisah ya, bukan kisah benaran terjadi, tapi ini lucu-lucuan saja. Ya. Ketika si Ucok disuruh salat sama ibunya, "Cok, salatlah kau," begitu kan? Kata si Ucok, "Ya, nggak bisa salatnya aku, Mak, masih kecil," begitu kan. "Sudah kau ikuti saja bapakmu. Bapakmu kau ruku, bapakmu sujud. Bapakmu berdiri, kau berdiri, bapakmu duduk, begitu." Ya, baiklah Mak, kalau ikut-ikutan saja bisanya aku, kata si Ucok. Ya kan? Akhirnya sholat. Ya, ini kisahnya lagi di sawah. Ya. Sholat di apa namanya Pak? Ya, di sawah, di tempat mereka, di pondok-pondokannya lah gitu. Ternyata lantainya bambu Pak. Nah, ketika bapaknya bangkit dari sujud, kejepit hidung bapaknya sama bambu. Akhirnya spontan bapaknya bilang, "Aduh," begitu. Nah, Ucok ingat kata maknya, "Ikutin saja bapakmu, Cok," begitu. Akhirnya, "Aduh," begitu kan. Malah pakai irama. Jadi sholat ikut-ikutan itu gak bisa. Ya, harus butuh ilmu. Ini penting. Begitu pula dengan cara wudhu kita yang sesimpel itu, Pak. Itu juga butuh ilmu, Pak. Kalau wudhu kita tidak sah, ada kekurangan dalam wudhu kita, atau ada anggota wudhu kita yang masih kering, tidak terbasuh, maka otomatis wudhunya tidak sah, sholatnya juga batal Pak. Otomatis Pak, automatically. Kalau kita nggak perhatikan dengan ilmu cara berwudhu, maka bisa berpengaruh kepada sholat kita. Walaupun sholatnya sudah sesuai sunnah, ya, ikhlas karena Allah, sudah benar cara sholatnya, tapi wudhunya salah, maka otomatis sholatnya juga batal Pak. Ya. Atau sholatnya sudah benar, wudhunya sudah benar, tapi cara bersucinya masih salah, itu dia berpengaruh kepada sholatnya juga batal, wudhunya juga tidak sah. Jadi cara bersuci pun butuh ilmu. Kalaupun sholatnya sudah benar, wudhunya sudah sah, bersucinya sudah benar, tetapi air yang dia gunakan dia tidak ngerti, ini air suci mensucikan, atau ini air mutlak, atau ini air suci tidak mensucikan, atau ini air najis, atau ini air musammas. Dia bisa membedakan, ternyata selama ini ada dia gunakan untuk berwudu itu najis, tidak bisa gunakan untuk bersuci, berarti bersucinya tidak sah, wudunya batal, sholatnya juga batal Pak. Jadi untuk menentukan air yang kita gunakan untuk bersuci saja, itu butuh ilmu. Ya kan? Makanya kitab-kitab fikih para ulama, yang pertama kali mereka bahas bagaimana menentukan air. Ya.
Kita biasa di rumah bersuci menggunakan air dalam bak misalnya. Bak kita itu ukurnya berapa meter, isinya berapa liter. Kalau misalnya di bawah 500 liter, di bawah 2 kulah, ketiban kemasukan cicak walaupun kecil, Pak, itu najis airnya, Pak. Kelihatannya jernih kan? Tapi kita tidak pernah tutup, kita tidak pernah lihat ada cicak yang lewat di atas, ternyata ada nya di dalam kecil. Itu batal salat kita. Wudu kita nggak sah, Pak. Bersuci kita juga nggak sah. Nah, jadi untuk bikin bak saja ya berapa meter kali berapa meter itu butuh ilmu berarti. Ya, memasukkan air ke dalam bak ini berapa liter itu juga butuh ilmu. Paling nggak kalau misalnya di bawah 2 kulah bak kita itu ditutup terus supaya tidak masuk ya minimal cicak dan lain sebagainya. Tapi kalau kita punya toren besar di atas 500 liter, ya masuk cicak, bangkai cicak pun nggak najis selama tidak mengubah bau dan rasa dan warnanya. Ya, jadi untuk menentukan air pun kita butuh ilmu. Nah, ini diantara beberapa pentingnya ilmu bagi kehidupan kita. Dan ketika kita belajar ilmu itu tidak cuma-cuma, Pak. Ya, kalau kita belajar ilmu itu tidak cuma-cuma, bukan buat kita capek, bukan buat kita pusing mikirinnya, enggak. Tapi juga Allah berikan hadiah, Pak. Imbalan, pahala bagi mereka yang mau belajar ilmu. Di antaranya Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Mujadalah ayat 51, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, Allah mengangkat derajat di antara kalian orang-orang beriman dan orang-orang yang belajar ilmu. Itu beberapa derajat tingkatnya di antara manusia yang lain. Allah sebutkan dalam ayat yang lain, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama derajatnya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, kata Allah? Ini pertanyaan yang enggak butuh jawaban karena sudah pasti beda antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Sudah pasti beda, Pak. Ya. Jangankan urusan akhirat yang tadi kita sampaikan, urusan dunia pun butuh ilmu, Pak. Kalau enggak butuh ilmu, ya berantakan hidupnya, Pak. Contohnya, ketika ada seorang bapak yang sudah tua, dia punya 2 orang anak laki-laki yang menjadi ahli warisnya. Ketika bapaknya sudah tua, dia kumpulkan 2 orang anaknya untuk memberikan warisan, bagi-bagi warisan begitu. Ya bagi-bagi hartalah. Kata bapaknya, ini saya kasih kepada kalian modal, silakan kalian buka usaha. Namun ingat pesan bapak, ada 2 pesan bapak yang harus kalian ingat terus nanti ketika kalian buka usaha. Yang pertama kata bapaknya, jangan pernah meminta hutang orang yang berhutang kepada kalian. Yang kedua, punggung kalian jangan sampai terkena sinar matahari. Itu 2 pesan bapaknya, Pak. Ya. Akhirnya singkat cerita bapaknya meninggal. Beberapa tahun setelah itu ibunya mendatangi kedua anak ini. Didatangi anak yang pertama, bangkrut, Pak. Miskin anak yang pertama, padahal modal yang diberikan sama. Bangkrut dia, miskin dia. Ditanya sama ibunya, loh kok kamu begini? Usahamu kok bangkrut? Ini karena saya ingat pesan bapak, katanya. Kata bapak, jangan pernah meminta hutang kepada orang yang berhutang kepada kita. Jadi setiap teman saya ngutang, saya lepasin semua. Ada yang ngutang, saya kasih semua. Nggak pernah saya minta. Yang kedua kata bapak, jangan sampai punggung terkena sinar matahari. Akhirnya saya berangkat ke toko itu naik taksi terus. Sudahlah orang ngutang nggak dipinta, ya kan? Ke toko naik taksi terus setiap hari. Kemudian ibunya pergi ke saudaranya yang lain, ke saudara yang satunya. Kelihatan tokonya semakin hari semakin ya luas, karyawannya semakin banyak, dia semakin kaya. Ditanya sama ibunya, loh kamu bisa begini? Kata anak ini, saya ingat pesan bapak, begitu. Yang diingat sama ternyata. Kata bapak, jangan sampai pernah meminta hutang orang yang berhutang kepada kita. Jadi setiap kali ada orang yang berhutang kepada saya akarnya investasi. Oke, saya kasih modal, tapi nanti bagi hasil. Yang kedua, kata bapak, jangan sampai punggung terkena sinar matahari. Jadi saya berangkat ba'da subuh, pulang ba'da maghrib. Enggak naik taksi, walaupun naik ontel begitu kan, naik sepeda ataupun jalan kaki, yang penting punggungnya enggak kena sinar matahari. Maka orang-orang tahu bahwa toko saya paling pagi bukanya dan paling sore tutupnya. Beda hasilnya, Pak. Kenapa bedanya, Pak?
Karena ilmu mereka yang beda, menangkap pembicaraan bapaknya itu beda. Yang satu pakai ilmu, yang satu nggak pakai ilmu. Nah, urusan itu sudah pasti beda antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Apalagi urusan akhirat. Ya, yang tadi kita sampaikan, kalau misalnya dia dijamin satu doanya diijabah, maka orang-orang nggak punya ilmu itu ya minta kekayaan, minta jabatan, minta segala macam. Tapi orang yang butuh ilmu, saya minta surga begitu. Ya. Dan ini yang diperhatikan oleh sahabat Rabi' bin Ka'ab al-Aslami. Ketika dia pernah nginap di rumah Rasulullah, malam harinya dia membawakan Rasulullah air satu ember untuk berwudu, untuk bersuci Rasulullah. Ditanya sama Rasulullah, mintalah kamu wahai Rabi', maka akan aku mintakan kepada Allah, dikabul sama Allah. Kamu minta apa? Minta hadiah apa begitu kan? Apa kata Rabi'? Lah ini yang tadi kita tawarkan, punya permintaan yang pasti dikabul sama Allah. Apa ini permintaan Rabi'? Minta jabatan, padahal dia miskin. Minta harta? Enggak. Saya meminta kepada Allah, doakan saya kepada Allah ya Rasulullah, supaya nanti saya bersama dengan engkau di surga. Orang punya ilmu itu begitu mintanya. Ya, bagaimana akhiratnya harus dia utamakan. Apa kata Rasulullah? Ya, ganti doa minta yang lain. Enggak ya Rasulullah, cuman itu sampai 3 kali. Tetap itu doa saya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, fa inni ala nafsika bi kasratis sujud. Ya, oke, tapi bantu saya dengan perbanyak sujud. Ya, banyak salat begitu. Ya, ini membedakan antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Ya. Makanya pasti beda kata Allah, qul hal yasawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya pasti beda antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Ya. Jadi Allah mengangkat derajat orang-orang berilmu, ya, beberapa derajat di atasnya orang-orang yang beriman. Kalau dia hanya beriman tidak berilmu, itu derajatnya standar. Tapi kalau dia beriman plus berilmu, derajatnya di atas, Pak. Dia dimuliakan oleh Allah di hadapan manusia, diangkat derajatnya di hadapan manusia. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, itu 2 nabi yang anak bapak, yang kayanya luar biasa, Pak. Tidak ada di atas dunia ini yang menandingi kekayaan mereka berdua. Ya. Namun ketika mereka berdoa, wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin, mereka berdoa, maha suci engkau ya Allah yang telah mengangkat derajat kami di atas orang-orang yang lain. Itu dengan apa, Pak? Ternyata bukan dengan hartanya, Pak. Di awal ayatnya Allah mengatakan, wa laqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma. Ya, setelah kami berikan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ilmu, baru mereka berdoa kepada Allah, ya Allah terima kasih karena engkau telah menaikkan derajat kami di antara hamba yang lain. Jadi selama punya harta derajatnya sama, Pak, dengan orang lain. Selama dia jadi raja, itu kan raja, Pak. Nabi Sulaiman Daud itu kan raja kaya. Itu enggak diangkat derajatnya. Derajatnya sama dengan manusia yang lain. Tapi ketika mereka diberikan ilmu, baru mereka berdoa, telah diangkat derajat kami di antara hamba yang lain. Nah, jadi orang yang punya ilmu itu derajatnya di atas manusia yang tidak berilmu. Ya. Kemudian ilmu agama itu warisannya para nabi. Ya, warisan para nabi. Rasulullah SAW bersabda, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, wa innama warrathul ilma, faman akhadhaha faqad akhadha bihadzin wafirin. Para nabi, kata Rasulullah, tidak mewarisi harta, dinar, dirham itu enggak diwarisi oleh para nabi. Yang mereka warisi cuma ilmu, dan barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, kata Nabi, maka dia sudah mengambil sesuatu yang sangat besar, yang sangat mulia. Makanya ketika kita ingin mengambil warisan tersebut, Pak, yang berupa ilmu tadi, berarti kita mengambil sesuatu yang mulia, Pak, yaitu ilmu tadi itu. Ya, itu warisan para nabi. Menuntut ilmu itu sama dengan jihad, Pak, statusnya. Antara ilmu dengan jihad itu statusnya sama, Pak, derajatnya sama. Ya, padahal kalau jihad itu mereka harus bertaruh nyawa, berperang, berat perbuatannya, ya kan? Menuntut ilmu santai, ya sambil di masjid, ya, sambil sandaran, begitu kan? Tapi ternyata mereka itu setara, Pak, antara yang berjihad dengan yang menuntut ilmu itu setara di hadapan Allah. Ya, ketika Allah mengatakan, ya jangan semuanya berjihad, sebagian harus ada yang menuntut ilmu, begitu. Ya. Dalam surat Taubah 122 itu,
Ya, kalau jangan semuanya berjihad kata Allah, tapi sebagian harus ada yang menuntut ilmu. Ini kata para ulama, antara jihad dengan ilmu itu satu derajat. Ditambah dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah kata Rasulullah. Fahuwa fi sabilillah hatta yarji, sampai dia pulang. Jadi kalau kita keluar Pak, niat kita untuk menuntut ilmu, kalau kita mati di jalan, itu matinya mati syahid Pak. Karena statusnya fisabilillah. Ya. Dan mereka selama belum sampai pulang ke rumah, maka dihitungnya sebagai fisabilillah terus sama Allah. Yang habis dari sini nanti ngopi begitu kan, fisabilillah Pak. Sampai dia pulang. Ya. Statusnya masih fisabilillah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka dipermudah jalannya menuju surga kata Rasulullah. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ketika beliau mengantari hadis ini, beliau mengatakan apa? Jalan yang paling mudah memasukkan manusia ke dalam surga adalah jalan thalabul ilmi. Bukan jalan sholat Pak, bukan jalan puasa. Jalan yang paling mudah memasukkan manusia ke dalam surga kata beliau, menuntut ilmu Pak. Mudah masuk surganya. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, maka dipahamkan dia tentang ilmu agama. Berarti 15 menit lagi ya Pak? Ya. Oke. Oh, tanya jawab. Kita lanjutkan sedikit dulu Pak, nanti kita buka tanya jawab. Ya. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan pada diri seseorang, maka dia dipahamkan tentang agama. Ya. Jadi kalau Allah menginginkan kita kebaikan dalam diri kita Pak, itu Allah mudahkan kita jalan untuk belajar Pak. Untuk ilmunya nggak malas-malasan. Setiap hari nunggu taklim. Ini kapan ada taklim lagi? Begitu kan. Dipermudah dia memahami agamanya. Dan kata para ulama, kebalikannya, kalau Allah menginginkan keburukan kepada orang itu, dia tidak dipahamkan tentang agama. Ya, kalau Allah menginginkan dia kesesatan, kalau Allah menginginkan dia kehancuran, kalau Allah menginginkan keburukan kepada orang itu, dia tidak dipahamkan tentang agama Pak. Ya, berat untuk menuju majelis taklim. Kalau ada taklim bawaannya marah aja. Ya, kalau ada taklim bawaannya komen aja. Kenapa sih taklim mulu begitu kan? Nah, ini orang-orang yang tanda-tanda Allah menginginkan keburukan dalam dirinya Pak. Tapi kebalikannya, kalau dia diinginkan kebaikan oleh Allah, maka dipermudah jalannya untuk menuntut ilmu. Dipermudah jalan dia untuk memahami agamanya. Gitu ya. Kemudian malaikat itu menaruh rasa hormat kepada orang yang belajar ilmu. Rasulullah SAW bersabda, wa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat, ya, kalau mengepakkan sayap itu kan untuk terbang Pak. Kalau untuk berhenti itu apa namanya Pak? Apa namanya? Kalau ngepakkan sayap kan untuk terbang Pak. Kalau untuk berhenti itu nurunin sayap namanya apa Pak? Hinggap. Hinggap bertengger. Ini enggak Pak. Dia lagi terbang tapi dia berhentikan sayapnya sebagai bentuk penghormatan orang yang berthalabul ilmi kata Rasulullah. Jadi bentuk penghormatan malaikat kepada manusia, dia berhenti terbang Pak. Ya, berhenti ngepak sayapnya. Kalau manusia, cara penghormatan bagaimana Pak? Ya ada yang beginilah, ya. Ada yang kadang-kadang buka topi, ya kan, bentuk penghormatan. Ketika Cut Nyak, ada yang nonton film Cut Nyak, Pak. Itu kan dia dihormati sama tentara Jepang, Pak. Orang yang dalam hutan terus dan terkenal wanita, kok pasukannya nggak habis-habis, ya kan, kata orang Belanda. Kok orang kita banyak yang mati? Di akhir filmnya itu ketika mereka menemukan Cut Nyak dalam keadaan hujan,
dalam hutan. Ternyata wanita tua Pak, yang sudah lumpuh, yang kemana-mana ditandung. Akhirnya dia hormat, dia lepas topinya, bentuk penghormatan kepada Cut Nyak Dien. Ada bentuk penghormatan manusia kepada manusia. Bentuk penghormatan malaikat kepada manusia itu dia berhenti ngepak Pak. Ya. Apa yang dikatakan Rasulullah tadi sebagai bentuk ridho atas apa yang dikerjakan thalabul ilmi tadi kata Rasulullah. Ya, itu malaikat itu ridho Pak kepada orang yang berthalabul ilmi. Ya. Rasulullah juga mengatakan dalam hadis lain, ala innad dunya mal'unatun ma fiha. Dunia ini terlaknat dan terlaknat yang di dalamnya. Semua yang ada dalam dunia ini terlaknat kecuali kata Rasulullah yang pertama zikrullah. Ya, zikir kepada Allah. Wa mawalah, yaitu ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Alimun, orang yang berilmu, au muta'allimun, orang yang mengajarkan ilmu. Itu yang tidak terlaknat itu cuma 4 Pak. Jadi semua isi dunia ini terlaknat kecuali yang 4 itu. Zikir, ibadah, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Cuma 4 golongan ini yang tidak terlaknat. Maka kita harus termasuk ke dalamnya. Ya. Harus termasuk di dalamnya. Salah satunya yaitu belajar ilmu. Kemudian hadis yang lain tentang keutamaan belajar ilmu. Rasulullah SAW mengatakan man ghada ilal masjid la yuridu illa ayata'allama khairan au yu'allimahu hajin taman hajjatuhu kata Rasulullah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya ke masjid dan dia tidak menginginkan kecuali belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala haji dan sempurna hajinya kata Rasulullah. Nah, ini menambah semangat kita Pak. Sekarang haji berapa biayanya Pak? Ya 53 juta sampai 100 juta lah. Berapa tahun antrinya? Ya, puluhan tahun antrinya. Dan kalaupun kita punya duit segitu, kita berangkat, apakah yakin sempurna haji kita? Ya mungkin ada rukun-rukunnya yang kurang, mungkin ada sunnah-sunnahnya yang tidak sempurna kita kerjakan. Enggak sempurna haji kita Pak. Tapi dengan cara menuntut ilmu kata Rasulullah tadi apa? Sempurna hajinya. Mendapatkan orang yang sempurna hajinya, tanpa modal, tanpa berangkat, tapi dapat pahala haji sempurna lagi hajinya. Berangkat ke masjid, kemudian untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, mendapatkan pahala haji yang sempurna kata Rasulullah. Ini kabar gembira untuk kita semua. Ya, kalau kita berangkat ke sini untuk belajar tadi niatnya, ini duduk sini bukan karena terpaksa, tapi karena memang pengen belajar. Nah, itu mendapatkan pahala haji nanti pulang insyaallah. Yang terakhir tentang keutamaan menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafizahu hatta yuballighahu ghairahu." Rasulullah mengatakan, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang ketika mereka mendengar hadis dari kami kata Rasulullah, kemudian dia menghafalnya dan mengajarkannya kepada orang lain. Apa maknanya Pak? Salah satu yang membuat kita glowing Pak, tanpa skincare itu belajar hadis Pak. Rasulullah ini Pak yang berjanji, semoga Allah memberikan cahaya, semoga Allah memberikan sinar kepada wajah orang yang belajar hadis, yang mendengar hadis dari kami, dia mengajarnya, dia belajar hadis tersebut dan mengajar kepada orang lain, itu semoga Allah berikan cahaya pada wajahnya, bersinar wajahnya. Maka kita lihat ustaz-ustaz kita yang kelihatannya nggak tampan Pak, tapi wajahnya enak dilihat, begitu kan? Karena mereka belajar hadis biasanya, mengajarkan hadis pada orang lain, belajar hadis. Jadi wajah mereka dibuat cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini skincare gratis begitu Pak. Nggak perlu modal mahal, tapi kita diberikan cerah wajah kita oleh Allah dengan cara belajar hadis. Ya. Yang terakhir ini, terakhir Pak. Di antara amal jariah yang kata Rasulullah apabila anak Adam mati itu kecuali 3, salah satunya apa? Ilmu yang bermanfaat. Dan bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan amal jariah ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan pada orang lain kecuali kita belajar dulu. Ya kan? Kalau kita sudah belajar kebaikan, ilmu yang bermanfaat, kita ajarkan kepada orang lain, baru kita termasuk ke dalam golongan ini. Tapi kalau kita tidak belajar apa yang kita ajarkan kepada orang lain supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat tadi. Jadi kita butuh ya belajar dan belajar. Ya. Sebuah perkataan Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar beliau mengatakan apa? Man mata ala talabil ilmi atau man mata taliban lil ilmi. Barang siapa yang mati dalam status talabul ilmi, fahuwa min alamati husnil khatimah kata beliau. Maka dia mati dalam keadaan husnul khatimah.
Li'annahu mata ala ta'atin 'azimatin, karena dia mati dalam keadaan ketaatan yang luar biasa, ketaatan yang besar. Karena menuntut ilmu ini hukumnya wajib, Pak. Ketaatan yang besar tadi itu hukumnya wajib. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi orang muslim. Ya, ibadah, Pak. Jadi kita duduk begini ibadah. Karena kita mengerjakan kewajiban. Tapi kalau kita meninggalkan thalabul ilmi, berarti kita berdosa, meninggalkan kewajiban. Ya, makanya nggak ada alasan bagi kita untuk tidak belajar. Para ulama sekalipun, Pak, yang mereka sudah sekaliber para ulama, jangan kita kira mereka belajar, Pak. Mereka tetap belajar. Nabi Musa, satu-satunya manusia yang diajak bicara langsung sama Allah. Rasul, jangan kita kira dia tidak belajar, Pak. Dia tetap belajar sama siapa, Pak? Khidir. Ya, dia tetap belajar sama Khidir. Ada ilmu yang tidak diketahui, ternyata kata Allah ada seseorang yang tahu ilmu itu yang Nabi Musa nggak tahu, dia cari Khidir, Pak, dalam perjalanan yang jauh. Semangatnya untuk belajar itu begitu, Pak. Padahal ilmu yang dia dapatkan dari Khidir itu ternyata nggak penting-penting amat, Pak. Ya kan, tentang ilmu, ya ilmu inilah begitu. Tapi karena dia butuh semangat untuk menuntut ilmu, itu Nabi Musa, Rasul, Pak. Seharusnya kan dia bisa. Harusnya bisa. Tapi karena dia semangat untuk belajar ilmu, perjalanan jauh, Pak. Yang penting mendapatkan ilmu gitu. Ya. Imam Syafi'i, salah satu imam mazhab yang punya banyak kitab tafsir, kitab hadis, usul fikih, kitab fikih, bahkan punya mazhab sendiri. Itu jangan kita kira nggak belajar, Pak. Dia terbelajar, Pak, walaupun sudah jadi ulama. Ya. Ketika pernah nginap di rumahnya Imam Ahmad, anak muridnya, anaknya Imam Ahmad ini si Abdullah, pengen ngetes si Imam Syafi'i yang orang sebut-sebut begitu kan. Akhirnya dites, Pak. Dia perhatikan Imam Syafi'i selama di rumah ayahnya. Yang pertama dia lihat cara makannya dilihat. Yang kedua, malam hari dia taruh ember di depan kamarnya Imam Syafi'i. Besok paginya dia penasaran, nanya, "Wah Imam Syafi'i, engkau kan imam, guru besar, ulama. Yang pertama saya lihat engkau tuh makannya banyak. Masa ulama makannya banyak?" Kan begitu. Yang kedua, masa iya sekelas imam nggak sholat tahajud? Buktinya ember saya nggak berkurang airnya sampai pagi. Kata Imam Syafi'i, saya makan banyak karena saya yakin 100% hartanya Imam Ahmad ini halal. Maka saya di sini makan banyak. Yang kedua, airnya tidak berkurang karena wudhu sholat isya saya nggak batal sampai subuh. Apa yang dia kerjakan, Pak, di kamar? Itu belajar, Pak, sampai subuh. Imam Syafi'i itu begitu. Bahkan kalau saya tidak salah Imam Malik, ya, kalau nggak salah Imam Malik, ulama yang selama berapa puluh tahun, kalau nggak salah 50 tahun, itu wudhu sholat subuhnya nggak pernah batal dari isya, Pak. Dari isya ke subuh itu nggak pernah batal. Belajar hadis terus malam-malam. Ya. Dan Imam Malik ini dia miskin, tapi semangat belajar. Dari mana modal dia belajar? Padahal dia miskin. Dia jual perabot-perabot rumahnya, Pak. Ya lemari dijual, ya ada kursi dijual. Yang penting dia dapat tinta, dapat kertas belajar. Nah satu hari semua perabotnya udah habis, modalnya udah habis, bingung mau jual apa? Apa yang dijual sama dia, Pak? Atap rumah, Pak. Atap rumahnya dijual, yang penting bisa beli pulpen, beli tinta, beli kertas. Yang penting belajar. Imam Bukhari pernah satu waktu tidak kelihatan sama para teman-temannya di majelis ilmu sampai 3 hari nggak kelihatan. Orang-orang teman-temannya curiga, jangan-jangan sakit begitu. Akhirnya mereka mendatangi kosannya Imam Syafi'i. Assalamualaikum Imam Syafi'i. Waalaikumsalam. Kamu sehat? Alhamdulillah saya sehat. Kok nggak belajar? Kami masuk ya, cerita-cerita kita di dalam begitu. Jangan masuk, jangan masuk. Ya, kenapa? Saya nggak ada pakaian, telanjang. Lah mana pakaian kamu? Ya saya jual, beli tinta kemarin. Ya saya jual, beli kertas kemarin. Akhirnya, Pak, semua pakaiannya nggak ada, Pak. Teman-temannya urunan lagi, baru dapat lagi baju begitu. Imam Syafi'i begitu, Pak. Imam Abu Hatim, ulama hadis, bagaimana semangat beliau belajar ilmu, itu dikisahkan selama hidupnya. Karena zaman dulu belum ada Maktabah Syamilah, belum ada Google, ya. Nyari hadis itu harus ketemu guru, Pak. Jadi dia pindah-pindah negara, Pak. Disebutkan lebih dari 5.000 km dalam hidupnya untuk belajar ilmu, pindah-pindah negara. Itu tanpa kendaraan, Pak. Tanpa kuda, tanpa onta, tanpa ontel, apalagi motor. Al-Imam Ibnu Thahir Al-Maqdisi yang juga ahli hadis, hampir sama kisahnya dengan Abu Hatim tadi. Pindah-pindah negara, lebih dari 5.000 km, berapa negara yang sudah dia tempuh tanpa alas kaki, Pak. Nggak pakai sendal, Pak.
Makanya sering didapati beliau ini kencing darah. Karena nggak punya duit. Kapan ketemu sumur, di situ dia minum. Kapan ketemu danau, di situ dia minum. Kapan ketemu sungai, di situ dia minum. Kalau nggak ketemu, dia nggak minum. Tapi pengen pipis, yang keluar darah, Pak. Cairan nggak ada, ya kan? Itu yang keluar darah. Berapa kali beliau kencing darah begitu. Para ulama itu begitu, Pak. Ya. Nah, kita sekarang nggak ada alasan sebenarnya untuk tidak belajar ilmu. Karena kita bisa belajar setiap detik, bahkan dalam kamar kita kan, melalui ya walaupun disebut dengan setan gepeng ini. Ya, ini kan disebut setan gepeng, Pak. Tapi dia bantu kita, Pak. Kita bisa belajar di sini setiap detik, Pak, dalam kehidupan kita. Kita mau belajar apa? Cara wudhu, mazhab apa? Ada semua di sini. Mazhab Syiah pun ada di sini, Pak. Ya, saya mau wudhu mazhab Syafi'i ada di sini. Saya mau tahu cara ruku yang benar bagaimana, ada di sini semuanya. Jadi nggak ada alasan kita nggak belajar. Nanti nggak ada alasan ketika kita tiba-tiba dimasukkan ke dalam neraka orang-orang yang meninggalkan sholat. Namanya neraka sakor, kok kita dimasukkan ke situ? Kita heran kan, kenapa dimasukkan ke neraka ini? Padahal saya ahli sholat. Ternyata sholat kita nggak ada yang diterima misalnya. Itu bisa jadi penyebabnya, ya itu tadi, Pak. Kita sholatnya nggak pakai ilmu. Nanti nggak ada alasan saya nggak ngerti, ya Allah saya nggak tahu. Nggak ada alasan, Pak. Ini dalam air ini kalau saya nggak tahu ada racunnya, kalau saya minum, saya kena nggak, Pak? Mabuk saya, Pak. Padahal saya nggak tahu. Nah, nanti di hadapan Allah juga begitu, Pak. Ya, nggak ada alasan nanti saya nggak tahu, ya Allah saya ngerjakan ini. Nggak ada alasan, Pak. Yang punya alasan seperti itu orang-orang di pelosok negara, di pelosok negeri yang tidak masuk internet, yang tidak ada dai ke dalam situ, yang tidak ada agama di dalamnya. Nanti mereka ada alasan, saya nggak ngerti, ya Allah, internet nggak masuk, dai nggak ada yang masuk. Nah, kita di Bekasi, di rumah ada wifi. Kok nanti di akhirat alasan nggak tahu? Itu nggak bisa, Pak. Ya, nggak ada alasan begitu. Kita dituntut untuk terus belajar. Ya, ada kesempatan. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ini sebenarnya bukan ceramah ya. Ini buat nasihat untuk kita semua. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya, mudah-mudahan menambah semangat untuk kita semuanya untuk belajar ilmu lagi supaya ibadah yang kita kerjakan benar, kemudian jalan kita menuju surga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Masih ada kurang lebih 5 menit. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau enggak ada jangan dipaksa, Bu. Ya. Yang mana dulu nih? Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi setelah mendengar kata Bapak ya, sholat kita yang gerakannya kurang pas ya, yang sebetulnya kita juga selalu mencari gimana biar sholat kita itu mendapat ridha Allah, diterima Allah. Yang hanya kata Bapak tadi menggaruk kaki yang satu itu juga bisa membatalkan sehingga sholat kita tidak diterima. Sehingga mungkin dia nggak sama saya kali. Sholatku itu gimana ya? Selama ini yang saya itu mengerjakan sholatku dari kecil, dari saya dididik orang tua saya dari apa sih bisa berdiri kali ya, langsung bisa sholat. Terus gini, bukanlah disebutkan Pak di Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus disebutkan juga di hadis sesuai dengan perasaan hambanya. Jadi kalau kita mungkin aku udah sholatku diterima, itu kan sesuai dengan perasaan saya. Iya, apa yang saya rasakan baik Allah menerima dengan baik. Kalau saya mungkin sholat itu kayaknya salah, sehingga saya ulangi, itu kan namanya sesuai dengan perasaan saya. Gimana Pak itu? Yang sholat saya sudah kerjakan dari saya mulai bisa berdiri itu saya udah sholat. Iya, sampai sekarang. Mohon Pak penjelasannya. Ya, terima kasih jawabannya, pertanyaannya Bu, bagus. Ya, pertanyaan yang bagus. Jangan kita kira orang yang tadi Rasulullah sebutkan 60 tahun sholat enggak terima itu mereka juga husnuzon, Pak. Mereka juga punya pemikiran sholat saya bagus kok diterima begitu. Tapi nyatanya enggak diterima sholatnya. Makanya kita itu punya yang namanya buku panduan, Bu. Ya. Buku panduan itu kita punya, maka harus kita perhatikan ya, kita baca buku panduan tersebut. Ya. Apa gunanya, fungsinya buku panduan tersebut? Ya supaya kehidupan kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pabrik kita, Allah Subhanahu wa taala. Kita mau servis
mobil Avanza saja, maka harus ke mobil itu, Pak. Kalau kita ke bengkel lain atau kita baca buku panduan dari mobil lain, itu enggak, nanti Avanza kita rusak, Pak. Nah, kita juga begitu. Ya, ketika kita hidup Allah berikan kita buku panduan, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, apapun yang kita kerjakan harus sesuai dengan panduan itu. Jangankan cara sholat, Pak, cara jadi pemimpin saja, cara jadi bapak keluarga saja, cara pembisnis saja, itu diajarkan oleh kitab kita tadi, Pak. Jangankan cara sholat, ya. Dan itu sudah menjadi kewajiban kita, sholatnya harus sesuai dengan Rasulullah. Karena Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Haji juga begitu. Khudhu anni manasikakum, kata Rasulullah. Ya, hajilah kalian sebagaimana saya haji, kata Rasulullah. Jadi ibadah yang kita kerjakan harus sesuai dengan yang diperbuat oleh Rasulullah SAW, dan semuanya sudah terbuka buat di depan kita. Kita nggak perlu lagi cari hadis ini di mana, saya harus pergi ke Mesir nyari. Enggak. Kita yang tadi saya sampaikan di HP pun sudah bisa belajar sholat sekarang. Ya. Mungkin di sini juga ada pengajian fikih ya, Pak, dari mulai toharoh, wudhu, bersuci, sholat, nanti sampai haji, puasa, itu insya Allah ada kajiannya. Kalau bisa kajian, nggak apa-apa, kita kayak anak kecil lagi lah cara belajar wudhu, nggak apa-apa, Pak. Yang penting ibadah kita, sisa-sisa hidup kita, ibadah kita diterima sama Allah. Yang lebih-lebihnya dulu kita bertobat pada Allah, mudah-mudahan memang diterima, kita berdoa kepada Allah, ya kan? Mudah-mudahan yang telah lalu sholat kita yang mungkin tanpa ilmu itu diterima sama Allah. Sekarang waktunya kita perbaiki sisa hidup kita. Nggak apa-apa Ustadz, kita mau ngaji cara wudhu aja, nggak apa-apa. Kayak anak kecil nanti praktek di keran-keran, nggak apa-apa, Pak. Yang penting ibadah kita diterima, begitu. Ya, nggak cukup hanya dengan cara berhusnuzon tadi itu. Ya, nggak cukup, kita harus juga belajar. Ya, mungkin hanya itu ya, Bu. Ya. Alhamdulillah, insya Allah banyak ilmu dan pembelajaran kita bisa ambil semuanya penjelasan Ustaz ini. Selanjutnya kita Ustaz, bagaimana dengan kita tidak termasuk orang yang musyrik atau syirik. Karena perbuatan kecil pun bisa dikatakan syirik kalau niatnya salah. Nah, bagaimana niatnya? Misalnya kita minum obat ini yang menyembuhkan saya, bukan Allah. Kalau kita salah niat, itu bisa menjadi perbuatan syirik. Misalnya kita pijat urut ini yang menjadikan saya, bukan Allah. Itu juga bisa menjelaskan, bisa dikatakan itu perbuatan syirik. Bagaimana niat itu supaya tidak termasuk perbuatan syirik? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Termasuk apa, Pak? Ya. Termasuk apa? Termasuk perbuatan syirik, musyrik. Oh. Nanti kalau kita niat salah, minum obat saja bisa jadi syirik. Yeah. Karena tidak ke Allah, tapi kita karena obat itulah kita menjadi sehat misalnya gitu. Nah itu niatnya bagaimana? Iya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi minum obat pun butuh ilmu juga, Pak. Ya. Selain kita berikhtiar meminum obat, tapi kita tetap yakin bahwa yang menyembuhkan itu Allah. Ya, itu harus kita pegang, Pak. Ya. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ya takdir itu di tangan Allah, tapi kita ada usaha. Nah, ini akidah Ahlussunnah itu begitu, Pak, tengah-tengah. Bukan semata-mata yang menyembuhkan obat, Allah nggak ikut campur, atau semata-mata menyembuhkan Allah, nggak minum obat, itu juga salah, Pak. Nah, kita tengah-tengah, minum obat tetap, tapi kita tetap yakin dengan takdir Allah bahwa kita disembuhkan oleh Allah, bukan karena obat tadi. Dan banyak, Pak, yang semacam ini, ya ke dokter lah, ya saya ini sehat karena saya olahraga, itu syirik, Pak. Ya, kita sehat itu karena Allah yang memberikan kesehatan kepada kita, walaupun caranya kita olahraga, ya. Dan semacam itu, Pak. Syirik pun juga terbagi menjadi dua, ada syirik besar, ada syirik kecil, ya. Enggak semua syirik itu mengeluarkan dari Islam, enggak juga, ya. Ada pembahasan tersendiri tentang pembahasan syirik, ya. Gitu, Pak, ya. Baik, cukup ya, Pak. Ya, terima kasih. Mohon maaf mungkin banyak kekurangan, ya. Sekali lagi tujuan kita punya ilmu itu supaya untuk mengubah hidup kita, Pak. Ya. Saya ngasih tahu ini bukan karena apa ya, menjas semua ibadah selama ini salah, enggak. Mengingatkan saja. Ya, untuk kita semua insyaallah. Mungkin sekian, terima kasih perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.